hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan lanjutkan pada part yang ketiga, yaitu perjalanan jiwa yang buruk memasuki alam persinggahan yang kelima, yaitu alam kubur dan alam barzakh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, fayas'aduna biha, kemudian malaikat-malaikat itu membawa naik jiwa yang buruk. Ketika su'ul khotimah, jiwa yang buruk dimasukkan ke dalam kain kafan dari neraka, lalu oleh para malaikat dibawa ke langit. Fala yamurruna biha, maka tidaklah malaikat-malaikat pembawa ini melewati ala mala'i minal malaikat, melewati malaikat-malaikat yang mereka temui, illa qalu, kecuali para malaikat itu bertanya, ma hadzal ruhul khabith, ruh siapa yang busuk ini? Fayaqulun, maka malaikat-malaikat pembawa itu berkata, fulanu ibni fulan, ini ruh fulan bin fulan, bi aqbahi asma'ihi, dengan sebutan yang paling buruk namanya, allati kana yusamma biha fid dunya, yang adalah disebutkan dengannya di dunia. Ini jiwa atau ruh para pengusaha yang curang, para pemimpin yang zalim, para ulama-ulama yang orang-orang yang jahat. Semualah nama-nama yang buruk disebutkan bagi jiwa yang buruk itu. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, kemudian sampailah mereka ke langit dunia. Fayustaftahu lahu, lalu malaikat pembawa ini meminta dibukakan pintu langit dunia itu. Fala yuftahu lahu, tapi yang terjadi tidak diizinkan untuk dibuka pintu langit itu. Tidak diizinkan. Nah, kemudian tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun membacakan Al-Qur'an, yaitu surah Al-A'raf ayat 70. La tufattahu lahum abwabus sama, tidaklah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidaklah mereka itu memasuki surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai masuklah unta ke lubang jarum. Nah, ini bagi orang-orang yang su'ul khatimah. Jadi tidak dibukakan pintu langit pertama itu, tidak bisa naik dia. Beda dengan yang husnul khotimah tadi. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah pun berfirman, uktubu kitabahu, catatlah dia, fi sijjin, pada sijjin, tempat yang paling dasar, fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Dicatat namanya di sana. Fatut riha ruhuhu, kemudian dilemparkanlah ruhnya itu, jiwanya itu, torhan, dengan satu lemparan, ya, dilemparkan, fatut rohu, dilemparkan ruhuhu, ruhnya itu, torhan, dengan satu lemparan. Tsumma qara'a, lalu Nabi pun membaca firman Allah, wa may yusyrik billah, dan siapa-siapa yang mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka dia seolah-olah tersungkur dari langit. Fatah tofuhut toir, kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihir rih, atau dihembuskan angin kencang,
fi makanin sahiq, pada tempat yang jauh. Jadi dilemparkanlah jiwa yang buruk tadi itu. Dilempar sambar burung, dibawa angin. Tapi kemudian dikejar oleh malaikat pembawa ini tadi. Karena walau bagaimanapun harus ditangkap dulu dia. Karena mau dimasukkan ke alam kubur. Ini hamba-hamba Allah. Nah, kemudian mari kita lihat malam pertama di alam kubur bagi jiwa yang buruk, yang su'ul khotimah. Ini lanjutkan hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Setelah ditangkap lagi itu, ruh tadi itu, baru dikembalikanlah ke dalam jasadnya di kuburan itu. Wa ya'tihi malakani. Kemudian datanglah dua malaikat. Fayu jalisanihi. Kedua malaikat itu mendudukkan manusia ini tadi yang sudah bersatu dengan jiwa dan jasadnya. Fayakulani. Kemudian kedua malaikat itu pun bertanya lahu baginya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Fayakul, dia pun menjawab, la adri, aku tidak tahu. Fayakulani lahu. Kemudian kedua malaikat itu pun bertanya lagi kepada dia, ma dinuka, apa agama engkau? Fayakulu, la adri, aku tidak tahu. Fayakulani lahu. Kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi baginya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu? Fayaqul, la adri. Dia menjawab, aku tidak tahu. Ini tidak bisa menjawab dia. Nah, kemudian fayunadi munadin, lalu menyerulah penyeru minas sama, dari langit. Ada suara datang dari langit. Angkadzaba, dia itu bohong, dia itu dusta, dia bukan tidak tahu, tak mau tahu dan tidak mencari tahu. Fa'afrishu lahu minan nar. Kemudian bentangkanlah untuk dia tikar dari neraka. Jadi dibentangkan tikar dari neraka, dia duduk di atasnya. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakanlah dari kuburnya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha. Kemudian mendatangi dialah di kuburan itu daripada panasnya neraka itu, wasamumiha, dan letupan-letupan neraka masuk ke kuburnya. Tidak hanya itu, wadoyyako wayudayyaku alaihi qabruhu, disempitkanlah kuburnya. Hatta takhtalifa fihi atla'uhu, sampai remuklah padanya tulang-tulangnya. Ini hamba-hamba Allah. Hancur lebur tulangnya, serta hangus tubuhnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api, sebagai balasan dosa yang dilakukan. Demikian bait syairnya, kurang lebihnya. Ini hamba-hamba Allah. Wa ya'tihi, dan mendatangi dia, rajulun qabihul wajhi, seseorang yang buruk rupa, qabihus siyab, jelek pakaiannya, muntinur rih, bau apek badannya. Fayaqulu, berkata, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah engkau dengan keburukanmu itu. Hadza yaumuka, inilah harimu, alladzi kunta tu'adu, yang dijadikan untuk kamu. Fayaqul, maka dia berkata, orang yang su'ul khotimah ini berkata, man anta, siapa engkau ini? Fawajhukal wajahu yaji'u bisyarri, sementara wajahmu itu mendatangkan keburukan, jelek kali, siapa kau ini? Fayaqul, maka dia berkata, ana amalukal khabith, aku ini adalah amalan burukmu, dosa-dosamu. Nah, aku ini dosa-dosamu, kejahatanmu, kecuranganmu, dirubah bentuk oleh Allah menjadi seperti ini, menemani engkau sampai hari kiamat.
Fayaqul, lalu dia pun berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan kiamat sekarang ya Allah, jangan ya Allah. Ini azab kubur. Nah, kemudian azab kubur terhadap Fir'aun dan para pengikutnya disebutkan dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 45 dan ayat 46. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan telah mengepunglah terhadap pengikut-pengikut Fir'aun dan Fir'aunnya yaitu seburuk-buruk azab. Jadi dikepung mereka itu. Di mana? Di kuburan. Demikian disedaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi di kuburan mereka sudah dikepung azab. An-naru yu'radu 'alaiha. An-naru yu'raduna 'alaiha guduan wa asyian. Sementara itu neraka itu diperlihatkan kepada mereka di kuburan itu waktu pagi dan waktu petang. Pagi, petang, dinampakkan terus siksa neraka itu kepada mereka. Wa yauma taqumus saah, sampailah nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna, masuklah kalian wahai pengikut-pengikut Fir'aun dan Fir'aunnya juga, asyaddal azab, sekeras-kerasnya azab. Nah, ini jadi ada azab kubur itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan oleh Imam Tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian ada juga azab kubur terhadap orang-orang munafik. Ini disebutkan di dalam surat Taubah. Jadi Allah berfirman, wa mimman haulakum minal a'rab, dan daripada orang-orang sekitar kamu dari bangsa Arab, munafikun, ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan dari ahli Madinah ada orang-orang munafik. Maradu 'alan nifaq, mereka sangat keterlaluan terhadap kemunafikannya. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum, kami yang tahu tentang mereka. Sanu'azibuhum, kami akan mengazab mereka, kata Allah, marrotain, 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat, yaitu azab dunia dan azab kubur. Tsumma yuradduna ila azabin azim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu di neraka. Demikian dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah. Jadi marota ini itu arti 2 kali azab, azab dunia dan azab kubur. Bagi siapa? Orang-orang munafik. Hati-hatilah. Ya, nanti kita akan kaji tentang ciri-ciri orang munafik itu. Dalam hadis ada 5, dalam Al-Quran lebih 50. Oleh karena itu ada surah Al-Munafikun, surah ke-63. Nah, kemudian ada juga azab kubur terhadap orang-orang fasik. Dalam surah As-Sajadah ayat 21, ini dijelaskan oleh Imam Al-Bara' bin Azib, Mujahid dan Abu Ubaidah. Walanuziqannahum minal azabil adna, dan kami pasti akan mengazab mereka dengan azab yang dekat. Nah, kata ulama, azab kubur dunal azabil akbar, selain azab yang besar yaitu neraka. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah macam-macam azab kubur itu. Baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair bagi yang sudah subscribe dan like serta mendukung kami. Lalu kalau ada kritikan, saran dan pertanyaan, silahkan dihubungi nomor ini. Untuk melihat video-video lainnya, silahkan kunjungi ke channel saya di YouTube. Dan kita akan lanjutkan insya Allah pada part yang keempat.